Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat saja ya. Ya, tentu saja selalu menjaga kesehatan itu penting untuk kita lakukan ya. Dan menjalani dengan semangat kehidupan Anda ya. Ya, setelah banyak membahas ya di Bung Edi Official Channel tentang banyak hal tentu saja, Hmm, yang penting untuk kita semuanya belajar ya. ya. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang gak kalah pentingnya. Hmm, Ya, tapi sebelum apa itu? itu, Hmm, saya mau tanya nih, kalau ada sesuatu yang rusak, kalau ada sesuatu yang hancur, ya, karena kesalahan yang dibuat, apa yang bisa dilakukan? harus diselesaikan, Mm-mm. harus bertobat untuk Ya, kesalahan itu ya. ya. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak, ya, ada sesuatu yang hancur, itu pastinya harus ada usaha untuk perbaikan. Ya, perbaikan. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang memperbaiki diri, ya, Ya. memperbaiki diri untuk memulihkan keadaan, ya, Untuk memperbaiki diri, untuk ya, menjadi lebih baik tentunya ya. ya, ya, karena namanya sudah rusak, ya, jadi dari barang yang saat tadinya bagus, terus rusak, ya, hancur gitu, atau bahkan bisa pecah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau bicara tentang perbaikan, memperbaiki itu berarti berusaha untuk menyatukan. Nah, kalau pemulihan itu sendiri apa? Pemulihan. Pemulihan itu jadi mungkin kayak semacam sembuh ya Hmm. dari sakit ya ataupun dari masalah ya sebetulnya. Ya, jadi dipulihkan kembali. Yang tadinya Ya, mungkin apa namanya hanya karena ada yang kurang, ada yang tersisihkan, ada yang mungkin nanti bisa dikumpulkan kembali, dipulihkan lagi seutuhnya ya, seperti semula ya. Jadi utuh lagi ya kan, seperti ya. itu. Jadi kita hari ini akan membahas bersama ya dengan sahabat semuanya bagaimana memperbaiki diri ini akan mampu untuk memulihkan keadaan yang Hmm, tadinya sudah mulai nggak nyaman, yang tadinya sudah mulai ada keretakan, bahkan yang tadinya sudah mulai hancur gitu seperti ya, itu. Ya, retak-retak ya, pulihkan lagi. ya. Jadi pertama yang harus kita pelajari adalah bagaimana dan mengapa kita bisa berbuat salah. Mungkin karena kadangkala kita tidak menyadarinya, karena kadangkala mungkin karena kita tidak tahu caranya, ya, atau mungkin karena emosi. Ya, kesalahan, pelanggaran atau yang lebih ekstrimnya bisa dibilang dosa ya. Mhm. Ya, itu bisa saja terjadi gitu ya. Karena memang uh, kefanaan kita ya, kelemahan kita yang kadang-kadang membuat kita bisa saja melakukan suatu kesalahan Hmm, ya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ya, jadi sahabat semuanya, itu tadi ya kita belajar bagaimana seringkali ya kejahatan atau dosa, pelanggaran, kesalahan atau apapun itu bisa juga terjadi karena memang seringkali ada kesempatan gitu ya, ya. kayak Ya. Bang Nafi ya. Jadi harus menghindari tempat-tempat ya yang bisa membuat kita melakukan suatu kejahatan, pelanggaran atau dosa itu sendiri. Hmm, Mm-mm. ya, ya. Iya kan? Seperti itu. Ya, seperti misalnya kalau kita apa namanya nggak bisa jaga pergaulan, ya itu juga nanti bisa pengaruh juga nih ya. Dan akhirnya kita bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah Mhm. punya istri, seperti itu, ya kan? Karena selama kita hidup, kadang kita hidup di luar rumah, itu kita kadangkala bisa terjerumus ataupun tergoda ya Iya, untuk melakukan kejahatan. Bahkan kejahatan itu pun bukan hanya di luar rumah, di dalam kamar pun, kamar kita ya di rumah
juga bisa itu tergoda untuk melakukan kejahatan. Jadi zaman sekarang itu udah bisa nyampe kejahatan tuh udah bisa nyampe ke dalam rumah ya, dalam kamar ya, melalui gadget Anda ya. Hati-hati juga dengan itu ya. Iya. Nah, jadi makanya kita sebagai pasangan khususnya yang sudah menikah itu saling mendukung, ya, saling membantu agar kita itu benar-benar bisa saling menjaga gitu loh. Ya, Heeh, betul. heeh. Ya kan? Ketika kita bisa saling menjaga, kita akan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi ya. Makanya beberapa pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya di mana ada suami, di situ ada istri. Ya. Klop ya, ya. Kalau Ya, sudah klop begini kan nggak bisa enak pisah ya gitu ya. kan. Ya. Yang mau goda juga nggak enak ya. Yang menggoda juga nggak bisa kuat, nggak bisa. Mungkin susah juga ya. Udah ada pasangannya gitu ya. Kuat. Seperti itu ya. Kemudian juga pencegahan yang lain ya apa? Jangan coba-coba untuk mulai melirik ke kanan, melirik ke kiri gitu ya. Jangan coba untuk genit lah seperti itu. Iya. Ya. Genit bukan berarti juga apa namanya dalam kelihatan nyata gitu ya. Ternyata lewat jari jemari kita, chattingan kita bisa juga loh kita genit-genitan. Ya, kata-kata yang kita ketik di dalam gadget, WhatsApp ataupun ya media sosial itu juga bisa ya mempengaruhi. Jadi kesetiaan itu benar-benar penting ya dalam hubungan kita sebagai pasangan suami istri. Ya, melalui chattingan atau melalui media sosial, tangan kita untuk membuat kalimat-kalimat itu juga mempengaruhi ya. Ya, jadi pasangan kita, suami kita atau istri kita itu adalah sahabat terbaik kita. Ya, partner hidup, apapun. partner hidup ya. Ya, jadi apapun masalah yang terjadi atau segala sesuatunya gitu ya, kita berbagi hanya dengan pasangan kita. Ya, untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, dan membatasi ruang kejahatan itu tadi. Iya. Ya. Nah, setelah kita bicara tentang bagaimana pencegahan, nah kita akan bicara tentang bagaimana cara mengobati. Cara Ya, mengobati. karena ya namanya tadi masih fana, itu kesalahan bisa saja dibuat. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana dari sisi orang yang istilahnya disakiti, ya. Apakah dia bisa memaafkan, apakah dia bisa untuk mengampuni ya, karena nanti itu berpengaruh terhadap kesehatannya ya. Kita sudah bahas itu sebelumnya ya di rubrik Bung Edi Official Channel. Tapi sekarang kita akan membahas bagaimana dari sisi yang membuat kesalahan, ya kan? Pastinya yang pertama diperlukan keberanian untuk meminta maaf, ya kan? Ya, minta maaf. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab ya. Dan itu memang prosesnya itu sangat nggak mudah sebenarnya, nggak mudah. Makanya lebih baik ya mencegah untuk tidak melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan atau apapun itu namanya. Masing-masing punya kapasitas ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang perlu proses lama kadang-kadang ya. Tapi memang satu hal yang perlu kita ingat, kita hidup di bumi ini ya memang untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk berproses ya. Namanya juga belajar, berarti kesalahan bisa saja memang kita buat. Ya. Jadi lebih dewasa. Karena dengan pola pikir yang dewasa, kita bisa mengontrol diri kita dari dari ketidakbaikan ya. Atau bahkan juga mengontrol situasi atau kondisi yang dimana kita berada. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, pelanggaran, dosa ataupun kejahatan ya, atau apapun itu namanya ya, kita dapat mengobatinya dengan cara bertobat. Ya, karena pertobatan ini akan menolong kita untuk kembali dibersihkan. Ya, ini cara menyelesaikan setiap kesalahan ya yang kita lakukan,
bukan hanya kepada diri sendiri kesalahan yang Anda lakukan, mungkin akan juga berdampak kepada orang lain, juga khususnya dalam pernikahan ini mungkin istri atau saudara dekat Anda. Ya, ataupun orang lain ya. Ya, itu bisa saja terjadi bisa ya, saja dan terjadi. Sangat besar kemungkinannya ya. Sebelum kita bahas lebih banyak tentang hal itu, kita akan bahas dulu tentang kenapa seseorang itu bisa melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan dosa ataupun melakukan kejahatan. Yang pertama itu seringkali alasannya itu karena pengabaian, diabaikan. Orang lain yang mengabaikan kita atau kita yang mengabaikan orang lain? Ya, itu bisa saja terjadi. Keduanya, ya. Jadi para sahabat, kita semuanya tahu ya, bagaimana kalau kita sudah membuat kesalahan, itu berarti kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Iya, karena memang menjadi tanggung jawab berdua ya dalam rumah tangga, seharusnya memang itu terjadi. Apalagi kan kita nggak bisa mengandalkan anak-anak karena memang kita sih orang tuanya gitu ya. Ya, jadi karena memang kesalahan sudah dibuat ya. Kalau namanya salah itu berarti harus dibenarkan, maksudnya dibenarkan kembali gitu ya. Ya, perbaiki. Jadi perbaikan itu penting ya. Perbaikan itu penting. Nah, proses untuk perbaikan itu yang seringkali orang bilang itu pertobatan ya. Jadi memperbaiki diri lah, seperti itu ya. Karena sesuatu kesalahan sudah dilakukan. Sudah terjadi. Seperti itu sudah terjadi ya. Tinggal diperbaiki ya. Iya. Masa dihancurin lagi. Segala sesuatunya kalau memang sudah rusak ya atau mungkin masalah ya diperbaiki. Ya. Karena kita tahu bahwa seseorang ketika dia tahu dia sudah melakukan suatu kesalahan dan dia tidak berusaha untuk memperbaikinya, itu berarti dia belum sepenuhnya bertobat. Dan ini saatnya mereka untuk belajar tumbuh dewasa ya, seharusnya ya. Ya, sahabat semua, jadi kita sudah belajar ya tentang pentingnya kita untuk memperbaiki keadaan ketika keadaan itu terasa sudah nggak nyaman lagi, ketika istilahnya kesalahan sudah kita buat ya. Nah, kadang-kadang kesalahan yang kita lakukan itu bisa terjadi karena pengabaian. Jadi kita karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu banyak tuntutan zaman ya seperti sekarang ini kan ya, kebutuhan ini kebutuhan itu dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan pasangan kita, mengabaikan dalam artian kurang memperhatikan. Ya, ketika pengabaian itu terjadi bukan hanya kurang memperhatikan, baik itu dari segi jasmani maupun rohani ya. Jadi istilahnya misalnya ini suami dia mulai mengabaikan tugasnya untuk memberikan nafkah secara jasmani maupun rohani kepada istrinya. Nah, hal-hal semacam ini nantinya membuat keadaan keluarga itu jadi nggak nyaman ya, bisa terjadi keretakan gitu seperti itu ya. Ya, dan pengabaian itu karena mungkin selain kesibukan tadi kurang peka juga kali ya. Iya. Kurang peka terhadap masalah ya. Ya, jadi istilahnya kadang orang ya memang kita harus menghadapi hidup dengan santai ya, dengan enjoy, tapi juga jangan istilahnya menganggap enteng gitu ya. Kalau misalnya nih pasangan kita ingin menceritakan sesuatu gitu ya, ada masalah yang memang harus diselesaikan gitu, tapi mungkin karena kita terlalu menganggap enteng jadi nggak gubris dan lain sebagainya ya. Hal semacam itu sepertinya memang hal kecil gitu ya, tapi nanti juga bisa jadi hal yang besar gitu ya kalau kita nggak segera memperbaiki diri ya. Jadi jangan pernah mengabaikan pasangan kita ya, terlepas dari sesibuk apapun kita, terlepas dari begitu banyaknya tekanan, begitu banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pasangan kita itu tetap adalah yang utama ya. Keluarga kita itu adalah yang utama, sehingga jangan sampai kita mengabaikan ya. Kemudian biasanya juga terjadi karena kelemahan ya. Mungkin dari
pengingat apa namanya, ingatan kita ya. Kadang semakin usia mungkin agak menurun ingatan kita ya. Iya. Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu kadang-kadang juga bisa kita membuat kesalahan ya. Jadi misalnya karena tadi apa lupa gitu ya, harus melakukan ini, harus melakukan itu gitu, sehingga kadang-kadang mulai ada percecokan di situ. Terus kemudian juga kelemahan secara finansial ini juga menjadi yang utama sih biasanya ya dalam sebuah hubungan pernikahan, karena memang keadaan ekonomi yang sekarang seperti ini dan lain sebagainya, sehingga kalau kita nggak saling memahami, kelemahan finansial ini nantinya juga bisa menjadi alat penghancur sebuah hubungan. Ya, jadi maksudnya di sini sumber masalah juga ya. Kalau memang kita tidak bisa dengan baik mengelola keuangan yang kita punya gitu kan. Iya. Terus kelemahan ini juga kadang-kadang juga karena hal-hal yang bersifat fisik juga ya. Jadi istilahnya mungkin ada beberapa yang membuat kita nggak bisa melakukan seperti apa yang diinginkan pasangan kita gitu, seperti itu, atau tidak seperti apa yang sudah kita rencanakan, tidak seperti apa yang kita targetkan gitu ya. Ya makanya ya kita harus balik lagi tadi ya, ketika kita memang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu gitu, sedini mungkin kita harus berusaha untuk melakukan perbaikan ya. Dan kita mesti menyadari bahwa namanya kita masih hidup ya di dunia ini, pastinya nggak pernah lepas dari yang namanya salah gitu kan. Seperti itu. Jadi memang penting sekali bagi setiap dari kita untuk saling mengerti gitu ya, ketika kita berbuat kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, pelanggaran ataupun dosa atau apapun itu namanya gitu ya, kita bisa merasakan itu sebagai suatu rasa sakit gitu dalam diri kita, karena memang nggak nyaman kan? Rasa sakit ya, itu juga akan apa namanya, memberikan kita kelemahan-kelemahan ya yang ada dalam kehidupan kita dalam rumah tangga. Nah itu memang perlu diperhatikan juga. Iya, jadi ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, dan kita menyadari itu sebenarnya sangat menyakitkan kita gitu, makanya penting bagi setiap dari kita sebisa mungkin itu ya menghindari masalah ya, menghindari masalah sebisa mungkin, berusaha untuk mencegah, karena mencegah itu pastinya lebih baik daripada mengobati ya kan. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin memang kita jangan sampai berbuat salah ya. Tapi kalau kita namanya juga ya kan masih di sini ya, di kehidupan ini, tapi ada cara bagi kita ketika kita berbuat salah, kita harus bagaimana gitu ya. Ya jadi ketika kita ingin memperbaiki diri, ketika kita ingin memulihkan keadaan kembali gitu ya, seperti itu yang pertama yang perlu dilakukan, itu butuh keberanian yang besar. Kenapa harus berani? Ya, kalau ciut kan nggak maju-maju tuh nanti. Yeah. mundur gitu ya, ragu mungkin ya gitu ya, atau merasa dirinya merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan. Nggak boleh sepertinya punya apa namanya, prinsip seperti itu atau pemikiran seperti itu ya. Ya, jadi kita memang harus berusaha untuk memiliki keberanian untuk memperbaiki diri gitu. Itu harus timbul dari diri kita sendiri. Ya. Ya, jadi jangan pernah menghakimi diri sendiri, bisa gitu aku jadi orang yang lebih baik gitu ya, jangan ya. Jadi percaya dirilah gitu ya, percaya dirilah, pupuklah keberanian dan apa namanya, semangat gitu ya, bahwa Anda bisa untuk memperbaiki diri, untuk memulihkan keadaan kembali sehingga keluarga bisa menjadi lebih harmonis lagi ya. Nah, kemudian juga selain keberanian yang besar, juga diperlukan kekuatan yang besar. Kekuatan. Iya. Kekuatan dalam diri sendiri. Iya, kita perlu kekuatan yang besar untuk memacu diri kita bahwa kita bisa memperbaiki keadaan. Atau bahkan bukan hanya dalam diri sendiri ya. Kekuatan dari seorang pasangan juga itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya ya. Iya. Kemudian juga seringkali
banyak air mata terurai gitu ya, karena apa namanya memang kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu ya. Dan pastinya kita perlu terus menyerahkan diri pada kuasa yang lebih tinggi ya, dengan cara selalu berdoa ya, agar kita bisa diberi keberanian dan juga kekuatan tadi untuk mengatasi setiap tantangan yang ada, untuk memperbaiki diri dan memulihkan keadaan. Kemudian juga perlu ada upaya yang tidak kenal lelah, yang terus menerus dan konsisten. Ini yang gak mudah ya. Terus punya komitmen, terus tekun ya, memang harus ditekuni ya. Mungkin tidak harus dalam satu kesempatan harus selesai saat itu juga ya, tapi kita bisa membuat waktu yang terbaik juga. Kadang-kala mungkin kita juga sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah tangga ya, dan lain sebagainya. Itu kita selama kita ada waktu untuk diselesaikan, yaitu manfaatkan waktu-waktu tersebut. Kemudian juga yang penting yang harus masing-masing dari kita sadari itu adalah bersabarlah dengan proses. Ya. Ya, namanya manusia pengennya cepet ya, pengennya semuanya instan gitu, terjadi seperti apa yang aku inginkan gitu ya. Jadi bersabarlah dengan proses ya. Ketika kesalahan dibuat dan kita ingin bertobat, nggak ada jalan pintas ya. Jadi tidak ada jalan yang diistimewakan untuk menuju kepada pengampunan itu sendiri ya kan. Karena kemarin di Bung Edi official sebelumnya, di rubrik sebelumnya tentang mukjizat pengampunan, kita belajar bahwa dari sisi yang apa namanya disakiti pun dia juga perlu proses kan untuk bisa mengampuni. Ya, dari sisi kita sekarang kan kita belajar dari sisi kita yang membuat kesalahan ya. Dari sisi kita pun kita perlu menyadari bahwa perlu ada proses ya, dan harus sabar untuk menuju mendapatkan suatu pengampunan itu sendiri ya. Walaupun demikian kita tidak harus menunda-nunda gitu maksudnya untuk menyelesaikan masalah, tetapi seperti tadi yang saya katakan, jikalau memang itu ada waktunya langsung selesaikan segera mungkin. Ya, karena kalau menunda itu berarti prosesnya tambah lama lagi. Mungkin malah nanti numpuk masalahnya gitu kan. Semakin gak sabar lagi ya, seperti itu. Jadi setiap orang itu harus mengikuti jalan yang sama baiknya, siapapun itu, nggak peduli gitu ya. Jadi memang kita semuanya harus bersabar dengan proses untuk memperbaiki diri dan memulihkan keadaan saat segala sesuatunya berantakan gitu ya, karena kesalahan yang kita buat. Ya. Kemudian juga hal yang utama yang perlu dan pertama langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa memperbaiki diri dan memulihkan keadaan itu adalah kita harus mengenali bahwa kita itu sudah berbuat salah. Ya. Karena sebenarnya banyak sekali orang yang sebenarnya berbuat salah tapi nggak merasa bersalah. Gimana tuh? Ya nggak mau disalahin itu namanya ya. Ya, kita semuanya sebagaimana kita mungkin orang dewasa, kita sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan juga kita punya setiap manusia yang kita memiliki apa namanya, hati nurani ya, yang baik, itu pasti kita akan tahu gitu kalau memang kita itu melakukan sesuatu yang salah, dan juga bahkan perasaan kita juga pasti akan berbeda gitu kan. Ya, jadi kita harus berusaha untuk mengenali ya bahwa kita sudah melakukan suatu kesalahan dan kita perlu untuk memperbaiki diri ya. Dengan cara apa? Ketika kita sudah mengenali, ya kita berusaha untuk mengakui ya. Karena ketika kita mengenali dan kemudian mengakui, kita nggak berusaha lagi nih untuk menyembunyikan apapun ya. Ya enggak? Karena biasanya kalau kita bersembunyi ya, menyembunyikan diri di balik topeng kita atau apapun itu namanya gitu ya, ketika kita menyembunyikan tindakan apapun dalam kehidupan kita dari diri kita maupun pasangan kita atau orang yang sudah kita lakukan kesalahan seperti itu berarti kita belum mau bertobat, belum mau untuk memperbaiki diri
belum mau untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri gitu ya. Ya, jadi ketika kita memang benar-benar ingin memperbaiki diri ya dan memulihkan keadaan, ya selain kita mengenali bahwa kita sudah berbuat salah, kita berusaha untuk mengakuinya dan nggak lagi menutup-nutupi ya, nggak banyak dalih, nggak banyak alasan. Memang untuk ini kan berlanjut ya, kan maksudnya dari tema kita ini memperbaiki diri dan memulihkan keadaan. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak dimulai dengan memperbaiki diri, ya tidak ada akan pemulihan gitu kan ya. Iya. Nah, kemudian kita juga harus merasakan duka cita karena perbuatan salah yang sudah kita lakukan. Menyesal. Ya, menyesal, sedih lah istilahnya seperti itu, penyesalan. Ya. Jangan sampai kita sudah berbuat salah tetap merasa nggak bersalah, bergembira, enjoy. Biarin aja gitu, seperti itu ya. Jadi kita harus berusaha untuk menyesal gitu ya atas apa yang kita sudah lakukan ya. Dan penyesalan itu diwujudkan dengan benar-benar nih serius gitu ya. Ya, hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal. Jadi maksudnya ya berusaha untuk memperbaiki diri lagi nih untuk kesalahan yang sudah dibuat ya. Karena memang seringkali ketika kita melakukan kesalahan itu nanti efeknya itu besar. Gak hanya kepada diri kita, pastinya ya sebenarnya itu ketika kita membuat kesalahan itu efeknya itu sebenarnya langsung ke diri kita ya. Kemudian selanjutnya kepada pasangan kita orang ya, terdekat mungkin ya orang terdekat, pasangan, keluarga, kemudian orang-orang yang mungkin kita telah buat salah itu sendiri, seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat kesalahan, ingatlah akibatnya gitu ya. Jadi semua pilihan itu pasti ada akibatnya ya. Dan jika kita memposisikan diri seperti orang lain juga ya, ketika dia sebagaimana orang yang disakiti, misalkan seandainya kita juga disakiti dengan orang di luar kita, orang lain misalkan, ya kita juga perasaannya seperti apa kan. Nah itu perasaan yang mungkin Anda juga bisa ambil, alami ya, bagaimana kita bisa menyesal agar kita bisa menyesal gitu maksudnya ya. Jadi ingat ya, walaupun kita bebas untuk memilih apapun dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bebas untuk memilih akibatnya ya. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita menyakiti orang lain dan lain sebagainya gitu ya, ya akibatnya itu tadi ya, efeknya akan dapat dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya diri kita sendiri. Rasa sakit hati itu gitu ya. Dan kalau kita nggak segera bertobat untuk memperbaiki diri dan memulihkan keadaan, nantinya rasa sakit itu akan menahun ya, sakitnya berlarut-larut gitu ya, dan bahkan kadang-kadang bisa menjadi tak terampunkan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu ya, enggak tiada maaf bagimu ya. Karena ketika biasanya memang orang cenderung kalau sudah berbuat salah dan dia nggak mau memperbaiki diri, itu biasanya akan berlanjut ke kesalahan berikutnya ya. Karena memang kita cenderung ketika kita melakukan kesalahan, kalau kita nggak mau bertobat, nggak mau memperbaiki diri dan memulihkan keadaan, itu cenderung untuk menutupinya. Nah, untuk menutupinya ini seringkali kesalahan selanjutnya dibuat ya, dan jadi kebiasaan ya, jadi lebih terjadi terus-menerus, lebih beresiko ya, benar-benar harus berhati-hati. Nah, kemudian yang penting untuk kita lakukan kalau memang kita sudah berkomitmen ya untuk memperbaiki diri dan memulihkan keadaan, kita harus meninggalkan itu tadi, dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kita buat. Benar-benar ditinggalkan, say goodbye ya. Say goodbye kesalahan ya. Karena apa? Ketika kita nggak meninggalkan itu ya, istilahnya masih sayang atau apapun itu ya, alasannya ya kita bisa akan terulang lagi seperti itu. Jadi benar-benar harus tutup buku. Ya, tutup buku, jangan dibuka terus ya.
tutup buku ya. Ingat kan kadang-kadang ada dengar cerita tentang kutukan gitu, kalau dibuka lagi bukunya itu sebenarnya memang kalau kesalahan itu kita apa namanya buka lagi, kita nggak mau menutupnya, nggak mau meninggalkan, nggak akan terulang lagi. Maksudnya menutup ini bukan menutup kesalahan Anda, tapi menutup menyelesaikan. Oke, udah tutup buku, selesaikan ya dengan penyelesaian. Ya, dan nggak akan diulangi lagi ya. Benar-benar tidak akan diulangi lagi. Jadi tinggalkan dosa itu, tinggalkan kesalahan yang pernah kita buat, dan sekarang komitmen kita adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki diri kita dan memulihkan keadaan. Dan itu nggak mudah loh. Iya, nggak mudah tugasnya. Perlu upaya keras dan kadang-kala kita harus mengorbankan perasaan kita. Ya, karena ini menyangkut hati ya. Ya, jadi kalau misalnya bangunan rusak gampang lah ya, tinggal kita perbaiki gitu ya. Tapi ini menyangkut hati-hati yang tersakiti ya, gitu. Dan tugas kita karena sudah buat kesalahan, ya mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kita harus memperbaiki diri dan memulihkan kembali keadaan ya. Seperti itu. Dan caranya tadi komitmen yang benar-benar kuat bahwa kita akan meninggalkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, selain meninggalkan dosa ya, meninggalkan kesalahan yang sudah kita buat, kita benar-benar harus mengakui nih, mengakui kepada semuanya. Ya, kepada orang yang kita sakiti. Iya. Jadi dan mengakui kepada yang di atas juga. Iya. Harus gentleman ya kan? Harus gentleman. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gentleman ini buat semua orang ya. Termasuk istri ya, bukan maksudnya gentleman untuk pria saja, tidak. Iya, jadi itu tadi ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi memang harus ada pertanggungjawaban dong, gitu. Karena memang kita nggak, kalau kita berbuat salah, itu kan pilihan kita, ya. Terlepas dari mungkin ada yang maksa kita, mungkin gitu ya. Atau yang membujuk kita ya. Tapi kan kita tetap punya pilihan tetap ada di dalam diri kita. Makanya kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab ya. Nah, selain tadi meninggalkan, juga mengakui, benar-benar mengakui itu. Nah, bagian yang paling penting dan yang nggak mudah itu adalah membuat penggantian, pembayaran kembali, menggantikannya kembali ya. Kalau Anda ngambil handphone, ya handphonenya harus balikin gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau ngebunuh gimana nih? Iya. Makanya jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan fatal ya dalam kehidupan kita. Ya, termasuk ini tadi menyakiti ya. Ketika kita menyakiti dan berbuat suatu kesalahan gitu ya, kita perlu memperbaiki itu dan perlu memberikan penggantian atau pembayaran kembali ya, karena berusaha untuk memulihkan kembali ya, termasuk ketika kita mungkin jelek-jelekin orang gitu ya atau apa gitu ya, harus memulihkan kembali dong nama baiknya, kemudian memulihkan kembali hati yang tersakiti, dan itu yang nggak mudah gitu ya. Dan tentu saja ketika kita berusaha untuk memulihkan keadaan, memperbaiki diri, memulihkan keadaan dan membayar kembali, kita nggak akan mengungkit-ungkit lagi apa yang sudah terjadi. Iya, betul. Ya, seperti itu. Itu penting untuk kita semua lakukan dalam kehidupan kita, ya. Dan memang nggak mudah, ya. Sisi yang paling sulit dari asas pertobatan itu pembayaran kembali memang. Ya, dan kalau seandainya itu sebuah pelanggaran hukum, ya Anda harus menyerahkan diri, itu namanya pembayaran kembali. Iya. Ya, menyerahkan diri kepada yang berwajib. Ya, sehingga nanti juga itu akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dan pastinya juga kalau memang dari segi materi pun ya tetap harus diganti, ya kan? Dari kerugian materi yang kita buat, apalagi kalau dari kerugian secara psikologis itu yang nggak mudah ya. Kalau kita melakukan kesalahan yang sampai membuat trauma dan lain sebagainya, ya kita harus berusaha untuk itu tadi bayar kembali, dan itu nggak mudah ya. Makanya paling bagus itu menghindari kesalahan ya, lebih baik mencegah
lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau kita sudah bahas itu kemarin ya di rubrik Bunga di episode sebelumnya. Jadi kalau kita membuat luka, kita harus bisa meyakinkan seberapa besar pembalut yang kita punya untuk membalut luka itu. Harus lebih besar dari luka yang ada. Ya, biar orang yang ini tersakiti juga bisa lebih senang ya terhadap upaya yang Anda lakukan. Dan bisa disembuhkan, itu yang penting. Ya. Soalnya nggak mudah ya. Untuk disembuhkan itu nggak mudah. Perlu proses, perlu kerendahan hati tentu saja dari pihak yang disakiti. Sahabat, jadi selain tadi ya, ketika kita harus benar-benar melakukan pembayaran kembali atas kesalahan yang sudah kita buat, bagian yang penting juga yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kadang-kadang kita gini ya, kalau kita salah kita mohon ampun, maaf ya gitu ya. Tapi ketika giliran orang yang berbuat salah kepada kita nggak mau mengampuni, adil nggak itu namanya? Nah, adil tuh ya. Ya kan, kadang-kadang gitu ya, kalau kita yang berbuat salah nih langsung nih ya cepet-cepet gitu ya, pengennya diampuni gitu ya. Tapi ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita sulit untuk mengampuni ya, jangan seperti itu. Ya. Ya, jadi kita perlu juga memiliki hati yang pengampun gitu ya. Dan biasanya kalau kita memiliki hati yang seperti ini, ya kita juga jenis orang yang benar-benar berhati-hati untuk melakukan kesalahan. Jadi berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, karena kita tahu gitu ya betapa sakitnya saat kita melakukan dosa, betapa sakitnya kalau kita melakukan satu kesalahan. Jadi sebisa mungkin kita akan menghindari itu. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita benar-benar sudah ingin bertobat, benar-benar ingin memperbaiki kesalahan, benar-benar ingin memulihkan keadaan, kita akan memperoleh kembali tempat untuk berpijak. Tahu nggak maksudnya? Ya kan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, ketika semua orang menghakimi kita, ketika semua orang masih sulit untuk mengampuni kita, kita seperti melayang-layang badan dan jiwa kita, benar nggak? Kayak nggak ada tempat pijakan lagi. Aduh, mau di mana ini? Semua orang nggak suka sama saya, semua orang menghakimi saya dan lain sebagainya. Ya. Ya, kita memiliki kelayakan untuk tinggal kembali di situ ya. Iya, kita kembali ada tempat untuk berpijak. Kita kembali ada tempat untuk kehangatan ya, untuk kedamaian yang kita dapatkan dari orang-orang yang mengampuni kita, dan itu pastinya akan sangat menguntungkan bagi kita ya untuk proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya agar kita berusaha untuk tidak lagi membuat kesalahan. Ya, memiliki kesempatan kembali ya untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah meninggalkan itu nggak berbuat kesalahan yang sama, tapi berbuat kesalahan yang lainnya, bukan seperti itu. Iya. Ya, itu sama juga bohong ya kan, seperti harusnya itu. Itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kesalahan-kesalahan yang lain. Iya. Setiap kesalahan yang kita mungkin pernah lakukan ya, mungkin ada banyak kesalahan yang lain yang itu juga bisa menjadi barometer buat kita ya untuk tidak melakukan hal yang kesalahan yang lainnya. Ya, karena memang kita sudah tahu, tadi udah merasakan nih ketidaknyamanan saat kita melakukan kesalahan, ya kan? Kesalahan kecil aja misalnya, kita janji terus kita nggak tepat waktu. Biasanya orang yang kita janjiin itu gimana? Kecewa ya? Kan, jadi kecewa. Terus sikapnya juga jadi pastinya beda lah ya gitu ya. Apalagi ketika ada banyak hal lain gitu ya, yang kesalahan-kesalahan yang kita buat ya, misalnya kebohongan dan apapun itu. Nanti kita akan bahas lebih banyak itu di rubrik Bung Edi Official Channel selanjutnya ya, karena memang banyak sekali yang harus kita pelajari bagaimana kita bisa hidup ya sebagai pribadi, dan bagaimana kita bisa lebih gitu ya menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, merasakan kebahagiaan dan kedamaian sebagai pribadi dan juga sebagai pasangan bagi mereka yang sudah menikah, dan sebagai sebuah keluarga, seperti itu.
Ya, dan ketenangan Anda dalam kehidupan Anda bersama pasangan Anda lebih lebih enjoy ya untuk menggapai semua cita-cita Anda, kemudian goal-goal Anda, harapan-harapan Anda yang mungkin Anda sudah buat, sudah direncanakan sejak awal Anda bersatu dalam pernikahan. Nah, sahabat semuanya, tadi kita sudah bahas proses dari pertobatan itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi tentang bagaimana kita bisa memperbaiki diri nih. Setelah semuanya dilakukan tadi kan ya, setelah kita mengenali, setelah kita mengakui, setelah kita membayar kembali dan meninggalkan ya semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita menerima pengampunan dan juga berusaha untuk selalu memberi pengampunan kepada semua orang yang berbuat salah kepada kita, cara kita selanjutnya adalah memperbaiki diri kita. Gimana caranya untuk menjadi orang yang lebih baik? Ya, tentunya saja kita mesti ada upaya. Kadang kala kita mungkin perlu introspeksi diri dari hal-hal yang lalu sebelumnya ya. Anda bisa menilai hal-hal yang oh ini mungkin ini sudah mulai membaik ini, terus dikurangi lagi, dan sikap-sikap yang lain ditinggikan lagi, maksudnya ditinggikan lagi, diaktifkan lagi hal-hal yang baik supaya itu nantinya akan jadi sebuah kebiasaan dan menjadi karakter buat kita sendiri, segala sesuatu yang baik yang kita lakukan. Ya, jadi sahabat semuanya, dalam proses untuk memperbaiki diri ini, selain komitmen ya, komitmen dari diri sendiri, kita juga membutuhkan support dari pasangan kita, tentu saja bagi yang sudah menikah. Ya, jadi kita bisa saling membantu, kita bisa saling mendukung dan saling mengingatkan nih ya, jangan sampai kita akan melakukan kesalahan berikutnya. Ya, sahabat semuanya, jadi penting ya bagi pasangan ya, namanya juga pasangan gitu ya. Berarti apa? Bersatu. Ya, bersatu, sehati, berusaha untuk sehati, sepikiran gitu ya. Untuk menjadi lebih baik tentu saja ya. Yeah. Jadi ketika kita sudah mempunyai pasangan, penting untuk saling membantu, mendukung dan mengingatkan nih dalam proses memperbaiki diri ini. Iya, betul. Ya, memang karena pasangan itu kan yang selalu ada dalam kehidupannya di sampingnya ya, dan setiap hari itu kan ya, jadi dia betul-betul mengetahui kondisi mengenai keluarganya ya. Ya, jadi proses memperbaiki diri ini memang perlu masukan gitu ya dari pasangan kita. Jadi misalnya seperti ini nih ya, misalnya kita seorang yang mudah emosi gitu ya, dan pernah melakukan kesalahan gitu ya, karena nggak bisa kontrol emosi ya. Nah, ketika kita sudah bertobat tadi ya, nah cara kita sekarang untuk memperbaiki diri ya, kita berusaha untuk tidak lagi emosi ya, seperti itu. Dan pasangan bisa mendukung nih ya. Jadi berusahalah untuk membuat suasana yang nyaman, senyaman mungkin, sehingga emosi ini tidak akan terjadi ya. Kemudian juga kita harus melatih, emang itu perlu latihan, makanya perlu bersabar dengan proses. Ya, dan masing-masing pasangan harus memahami ya, ketika Anda kan berdua kan lagi berlatih nih ya, jadi yang namanya latihannya kadang-kala ada sesuatu yang kurang gitu ya, tidak serak atau tidak sesuai dengan harapan pasangan Anda ya, harap dimaklumi ya, nanti juga akan lama-lama bisa lebih baik, karena memang keberhasilan itu memang dari awalnya juga dari kegagalan yang kita miliki, kadang-kala ya itu menjadi sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi cara mengatasinya agar nanti tidak terulang lagi ya. Ya, nah, jadi selain menciptakan situasi yang kondusif ya, yang nyaman, yang aman, sehingga kontrol emosinya bisa lebih bagus ya, kita juga berusaha untuk tadi gitu ya, berusaha untuk berjuang agar tidak lagi emosian gitu ya. Jadi istilahnya dengan berusaha lebih mengontrol kata-kata kita, lebih mengontrol segala sesuatunya dalam kehidupan kita, karena sebenarnya
kita sudah pernah bahas itu ya, bahwa marah itu sebenarnya adalah pilihan. Bahkan dalam hitungan detik, ketika kita mengatakan itu refleks, itu spontan gitu ya, tapi sebenarnya itu kita memilih untuk marah atau tidak, terlepas dari banyaknya tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dan waktu Anda marah juga Anda pasti sadar lah ya. Iya. dalam kesadaran Anda sendiri gitu ya. Iya. Kalau itu salah, ya udah jangan dilanjutin gitu. Ketika Anda mulai udah mau ngomong ini nih, udah mau ngomong nggak bener ya, yang tajam-tajam, udah stop. Ya, seperti itu. Jadi kontrol diri memang penting ya, dan itu memang pembelajaran, proses seumur hidup kita. Ya, itu salah satunya. Kemudian juga dalam proses memperbaiki diri, misalnya dalam hal ini, kadang-kadang orang itu cenderung untuk melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Menyalahkan orang lain itu kan enak banget, gampang banget ya kan, seperti itu. Nah, itu bisa kita coba lebih baik lagi, memperbaiki diri lagi ya. Jangan sampai kita suka untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan atau apapun itu untuk segala sesuatu yang ketidaknyamanan yang kita rasakan. Ya, betul. Karena itu nanti biar jadi nggak kebiasaan nanti ya. Iya. Ya, menyalahkan orang lain. Dan itu mungkin tanda-tanda kita harus benar-benar perbaiki itu masalah sifat-sifat ataupun kebiasaan seperti itu. Iya. Kemudian, karena itu juga bahaya ya. Iya bahaya. Orang lain kalau nggak terima, itu kalau misalkan dia juga nggak merasa ini teh orang teh apa gitu ya, nuduh nggak benar gitu. Ya karena memang kecenderungannya seperti itu. Makanya biasanya ketika kita melakukan kesalahan, untuk menutupi kesalahan ini kita seringkali melakukan kesalahan berikutnya gitu, termasuk tadi menyalahkan orang lain gitu ya, untuk menutupi kesalahan yang sudah kita buat. Itu sering kali terjadi. Makanya ini salah satu cara kita untuk memperbaiki diri ya, jangan menyalahkan orang lain gitu ya, untuk ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidup kita ya. Kemudian juga hal yang perlu lagi diperbaiki, dan ini memang sebenarnya seperti sentralnya itu adalah egois ya. Ketika kita mulai menjadi egois, benar-benar itu harus dikikis, itu penyakit yang nggak bagus sama sekali. Iya betul. Itu apa namanya, racun. Ya, ketika kita mulai memikirkan diri sendiri ya kan, ketika kita pusatnya ke aku gitu ya, ketika seperti itu nanti akan menjadi suatu ketidaknyamanan akan terjadi dan akan terus berlanjut kalau ini nggak segera kita atasi ya. Makanya dalam proses memperbaiki diri, ego itu benar-benar harus dibuang. Buang jauh-jauh ya. Kemudian juga ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan dalam proses untuk memperbaiki diri ini ya, termasuk juga disiplin. Kenapa saya bilang disiplin? Karena seringkali ketika kita istilahnya tidak hidup sesuai yang seharusnya gitu ya. Karena kalau disiplin itu berarti dalam pengaturan waktu dia disiplin, ya, teratur. Dalam kerja dia disiplin, termasuk dalam pengaturan keuangan. Ya, karena kalau kita nggak disiplin gitu ya, atau mungkin belum disiplin ya, kita harus tadi diperbaiki, lebih disiplin lagi. Semuanya akan menjadi lebih teratur. Iya. Rumah teratur, semuanya tertata teratur, jadwal-jadwal yang harus dilakukan teratur. Gaya bicara juga teratur, ya. Pola pikir kita teratur, semuanya. Gitu. Dan juga yang paling penting biasanya kalau kita terbiasa disiplin, kita lebih disiplin dalam juga pengaturan keuangan. Ya nggak merasa gampang gitu ya. Apalagi bagi mereka yang sering, ini yang jadi masalah kadang-kadang bagi mereka yang terima gaji tetap ya, biasanya gitu, nanti justru jadi masalah besar. Gampang lah, nanti kan gajian gitu sebentar lagi gitu. Dan kalau itu terulang gitu, kita bisa melakukan hutang ini, tutup ini, hutang lagi dan lain sebagainya. Resikonya akan semakin besar.
Makanya kita perlu untuk, kalau kita memang ingin menjadi pribadi yang lebih baik dalam proses memperbaiki diri, disiplin, menjadi lebih disiplin ini menjadi salah satu kunci bagi kita agar kita bisa lebih memperbaiki diri lagi. Ya, terus untuk sampai apa namanya kedisiplinan, keteraturan itu agar semuanya berjalan dengan baik ya. Mungkin tidak akan tidak ada orang yang tersakiti gitu kan. Mungkin tidak ada orang yang apa namanya tersinggung ataupun mungkin merasa tertekan seperti itu contohnya ya, dan semuanya tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang baik gitu ya, mencapai sesuatu yang terbaik ya, yang Anda buat dalam kehidupan rencana Anda. Ya seperti itu. Kemudian juga yang paling penting dari semuanya, dari proses memperbaiki diri adalah marilah kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Ya, lebih mengasihi itu otomatis kita akan menjadi orang yang lebih memahami, ya kan? Lebih mengerti ya, lebih mengerti, lebih peduli, paket komplit kan. Bahkan mungkin bisa jadi lebih bijak ya, keputusan kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tindaki gitu ya. Jadi setelah kita semua tadi ya bicara banyak hal gitu ya. Jadi ketika kita memang ingin memperbaiki diri kita, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi. Ya, kalau kita benar-benar sudah menjadi yang seperti ini, selalu diliputi dengan kasih, itu kita akan luar biasa nih, mau dibawa kemana-mana nyaman gitu ya. Bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan, terlepas dari seberapa sulit keadaan itu sendiri, kita tetap bisa bertahan. Ya, jadi sahabat semuanya, kalau kita bisa menjadi lebih mengasihi tadi, kita akan damai dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kita lebih daripada itu ya, tadi kita pertama lebih memahami. Gimana sih kalau lebih memahami itu berarti? Lebih memahami ya, saling melihat kelemahan itu yang mungkin kita bisa lebih paham juga ya, kelemahan-kelemahan masing-masing dari diri kita kan, itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih bisa memahami orang lain. Iya. Jadi kesalahpahaman itu dapat dihindari seandainya saja kita semuanya memiliki hati yang saling memahami. Ya, jadi nggak akan salah paham lagi gitu ya kalau kita lebih memahami orang lain. Dan lebih memahami ini bagian dari tadi, ketika kita lebih mengasihi berarti kita bisa lebih memahami. Kemudian lebih mengerti. Gimana itu lebih mengerti? Ya, itu tadi, mengerti satu sama lain ya. Iya. Kondisinya seperti apa ya, sifatnya seperti apa dari masing-masing individu dari pasangan. Ya, jadi ketika kita ingin dimengerti, biasanya orang kan sudutnya ke dirinya sendiri ya. Ketika kita ingin dimengerti, kita akan mencoba untuk lebih dahulu dan selalu mengerti orang lain. Ya, jadi ketika kita berusaha untuk lebih mengerti orang lain, pengertian kita itu lebih dibukakan. Ya. Dan tadi kita sudah belajar bagaimana lebih mengasihi, menolong kita lebih memahami, menolong kita lebih mengerti, dan juga menolong kita lebih peduli. Gimana itu maksudnya? Menolong kita lebih peduli. Menolong kita lebih peduli. Ya, maksudnya kita lebih peduli. Iya, lebih peduli dengan pasangan kita tentu saja. Lebih peduli semuanya kan? Ya, segala sesuatu yang ada di depan kita ya, misalkan nggak harus ditanya dulu, tapi kan kita sudah mengerti, memahami. Mungkin ini ada suatu kebutuhan dari orang ini, nggak harus kebutuhan mungkin materi ya, tapi mungkin dukungan atau support yang membangkitkan dia lebih semangat, contohnya seperti itu. Iya, lebih memahami, lebih mengerti, lebih peduli akan menolong kita untuk tadi lebih bijaksana, ya kan? Karena kadang-kadang kan orang gitu ya, pernah dengar nggak, ayo belajar biar pandai gitu. Tapi pernah nggak kita dengar, ayo belajar biar bijaksana?
Pernah nggak dengar kayak gitu? Ya kan, karena orang pandai belum tentu bijaksana loh, ya kan. Jadi kita belajar dengan kita menjadi lebih mengasihi. Tadi bukan saja kita menjadi lebih mengerti, bukan saja kita menjadi lebih memahami, bukan saja kita menjadi lebih peduli, tapi kita juga menjadi lebih bijaksana. Orang yang bijaksana juga kan itu bisa meredam kondisi, ya, bisa meredam kemarahan orang lain. Mungkin orang bijaksana juga bisa menjadi lebih pintar. Iya, ya. Ya, karena ketika kita bijak gitu ya, kita akan bisa memahami dari sudut pandang manapun. Ya, itu betul. yang nggak mudah ya. Betul. Karena kadang-kadang kita sering kali, bukan kadang-kadang lagi ya, sering kali melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang kita sendiri. Ya. Itu yang membuat kita tidak bijaksana. Betul. Ya, jadi ketika kita berusaha untuk memahami, mengerti, peduli seperti itu dari sudut pandang manapun gitu ya, kita bisa lebih tahu gitu ya, oh ternyata seperti ini gitu, dan kita akan bisa lebih mudah untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Ya, saya pikir ini lebih orang yang menjadi lebih bijaksana itu lebih tinggi dia ya. Seperti mungkin Anda bisa menyelesaikan masalah dengan keputusan-keputusan yang bijaksana. Gitu ya. Ya. Dan itu sangat-sangat menolong kita dalam proses untuk memperbaiki diri tadi gitu ya. Nah, karena kita kan istilahnya sudah buat salah nih ya. Dan kalau sudah buat salah kan kita pastinya pengen gitu ya. Pengen bertobat, pengen perbaiki diri. Nah, proses-proses yang tadi kita semua sudah bahas akan menolong kita benar-benar untuk bisa memperbaiki diri kita. Kalau sudah memperbaiki diri, kita akan bisa memulihkan keadaan nih. Ya, juga menolong orang lain ya, atau mungkin pasangan kita. Iya, kan tadinya bagus nih, keadaannya bagus, tapi karena kesalahan yang kita buat, kita terpeleset, jadinya bikin semuanya berantakan, ya kan? Nah, kita kan ingin perbaiki nih, ditata lagi gitu, seperti itu. Nah, dalam proses memperbaiki diri ini akan membuat kita nantinya memulihkan keadaan jadi lebih baik lagi. Tapi ingat bahwa itu memang butuh proses. Ya, butuh proses. Tidak disulap langsung berbalik. Iya, untuk memulihkan keadaan butuh proses. Butuh keberanian tadi, butuh kekuatan, butuh kesabaran, butuh kerendahan hati, dan yang paling penting ini nggak mudah, butuh kerjasama. Ya kan, kerjasama. Walaupun kesalahan dibuat oleh satu orang gitu ya, tapi tetap kan pengampunan diberikan gitu ya. Dan setelah pengampunan diberikan, butuh kerjasama untuk memulihkan keadaan tadi. Ya, karena nggak mudah kalau seorang diri memulihkan keadaan. Ya, kan lebih baik bersama-sama. Iya. Kekuatannya lebih dibanding satu orang. Ya, jadi memulihkan kembali keadaan agar bisa bagus lagi seperti sedia kala. Dan itu kalau bersama-sama itu akan menjadi hubungan Anda juga lebih baik lagi dengan pasangan Anda. Iya. Karena bersama-sama untuk menyelesaikan segala sesuatu, untuk memutuskan segala sesuatunya bersama, itu akan lebih enak, lebih nyaman untuk hubungan kalian. Ya. Dan bagusnya lagi ketika kita bisa benar-benar nih ya bekerja sama dalam memulihkan keadaan ini, justru kadang hasilnya akan lebih bagus dari keadaannya semula. Iya. Ya kan, gitu. Karena kita pernah merasakan tadi ketidaknyamanan saat kesalahan dibuat kan. Jadi untuk selanjutnya akan lebih baik lagi seperti itu. Ya, keadaannya justru akan lebih baik lagi. Ya, jadi sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung selalu di Bung Edi Official Channel. Ya, dan kita sudah bahas banyak hal ya. Dan di rubrik keluarga saat ini kita membahas bagaimana caranya kita memperbaiki diri setelah kesalahan dibuat.
dan bagaimana caranya kita untuk memulihkan kembali keadaan agar bisa bagus lagi, normal kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bagus lagi. Itu yang kita semuanya usahakan dan tentu saja harapkan. Ya, dan tetap stay tune di Bung Edi Official Channel pastinya, karena banyak sekali informasi yang dapat sahabat semua bisa dapatkan, bisa gali ya, pelajaran-pelajaran yang penting dalam hidup kita. Sahabat semuanya, karena pastinya di Bung Edi Official Channel itu kita akan banyak belajar ya. Kalau di luar sana kebanyakan kan belajar untuk menjadi pandai. Tapi di Bung Edi Official Channel kami membantu sahabat semuanya untuk belajar menjadi lebih bijaksana. Ya, dan penuh kasih ya. Di sini ada banyak bekal-bekal yang nanti Anda dapatkan. Jadi stay tune terus di Bung Edi Official ya. Ya, ya. Dan sekali lagi kita juga melayani konsultasi ya, gitu. Jadi jangan sungkan gitu ya. Boleh nanti menghubungi kami untuk menolong, dan tentu saja pasti ada jalan bagi setiap masalah ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya, jangan pernah khawatir ya. Khususnya dalam hubungan bagaimana dalam pernikahan Anda, dalam rumah tangga Anda ya. Kita akan coba bantu yang terbaik. Ya, sahabat semuanya, sekali lagi tetap stay tune di Bung Edi Official Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda semuanya, siapapun itu. Makasih.